Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Koroktum channel semuanya, pada video kali ini masih sama, saya akan memberikan lanjutan video kemarin, yaitu tentang film Crash Gear Turbo berbahasa Indonesia. Sekarang adalah episode ke-6 sampai dengan episode ke-10. Semuanya dapat kalian semuanya nikmati videonya dan dapat kalian semua lihat secara gratis melalui link yang sudah saya bagikan di dalam deskripsi video ini dan juga di pin komentar pertama pada video ini. Semoga video saya ini banyak yang nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Videonya berupa ini, yaitu episode 6 sampai 10. Di dalamnya ada 5 video yang dapat kalian langsung tonton, baik itu secara offline maupun secara online. Bagi kalian yang ingin menonton secara offline, dapat kalian download terlebih dahulu dengan klik titik 3 lalu klik download, atau langsung kalian tonton secara online dengan cara klik titik 2, klik 2 kali pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 6, Janji di Balik Roda Baja. Pagi itu, angin bertiup pelan menyusuri lorong-lorong kota Tobita. Langit kelabu seolah menekan atap-atap rumah dengan beban kesedihan yang tak terucap. Daun-daun kering berputar di halaman gedung latihan Tobita Club, gedung tua yang berdiri miring, penuh retakan, dan nyaris roboh. Namun di sanalah, sejarah kecil namun bermakna pernah tercipta. Kouya Marino berdiri terpaku di depan pintu kayu yang catnya mengelupas. Tangannya menyentuh papan nama, Tobita Club, yang bergoyang pelan, terikat hanya oleh satu paku berkarat. Setiap guratan retak di dinding itu seolah memanggil kenangan, tawa anak-anak, suara gear bertabrakan, dan bayangan seorang kakak yang selalu berdiri paling depan. Tempat ini mungkin tua, gumam Kouya pelan, matanya berkaca-kaca, tapi semangatnya belum pernah mati. Ia melangkah masuk, aroma debu bercampur oli menyambutnya. Lantai kayu berderit, dan sinar matahari menyelinap melalui lubang-lubang atap, menciptakan garis-garis cahaya yang memotong ruangan. Di sudut ruangan, meja kerja lama masih berdiri, penuh bekas goresan obeng dan noda oli, saksi bisu kerja keras Yuyu Marino di masa lalu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Jiro Sugano muncul sambil menggendong kotak peralatan logam yang penuh goresan. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya datar seperti biasa. Ia berhenti sejenak, memandangi gedung itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Bangunan ini, ucapnya singkat, masih bisa bertahan. Tapi tidak lama, Kouya tersenyum kecil. Kau selalu jujur, iya. Jiro mengangguk tanpa ekspresi. Ia meletakkan kotak alat di meja dan langsung membuka kuncinya, seolah pekerjaan lebih nyaman baginya daripada kata-kata. Tak lama, suara ribut terdengar dari luar. Strategimu itu terlalu defensif, dan punyamu terlalu nekat. Kyosuke Jin dan Kurudo Kiryu masuk hampir bersamaan, masih berdebat seperti biasa. Kyosuke melangkah cepat dengan mata menyala penuh ambisi, sementara Kurudo menyusul dengan tangan di saku, wajahnya tenang namun serius. Pagi yang cerah untuk berdebat, ya. Kata Kouya mencoba mencairkan suasana. Kyosuke mendengus. Kalau kita mau bertahan, kita butuh strategi agresif. Kurudo menggeleng. Bertahan hidup bukan soal emosi, Kyosuke. Ini soal realitas. Kalimat itu menggantung di udara. Belum sempat Kouya menjawab, suara langkah berat terdengar dari luar. Seorang pria bersetelan rapi berdiri di ambang pintu bersama dua stafnya. Di tangannya, map hitam berlogo Manganji Organization. Kalian anggota Tobita Club? Tanyanya dingin. Semua terdiam. Saya membawa pemberitahuan resmi, lanjutnya tanpa basa-basi. Gedung ini akan digusur dalam waktu dekat.
Area ini telah dibeli oleh Manganji Organization untuk pembangunan arena komersial eksklusif. Kouya melangkah maju. Kami masih menggunakan gedung ini. Pria itu menatap sejenak, lalu tersenyum tipis. Tempat ini tidak terdaftar sebagai fasilitas aktif. Secara hukum, kalian tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Kurudo mengepalkan rahangnya. Berapa lama waktu kami? 7 hari, jawab pria itu singkat. Setelah itu, kami akan mulai pembongkaran. Pintu tertutup. Keheningan menyelimuti ruangan. Kyosuke memukul meja. Kurang ajar. Mereka pikir Cruise Gear hanya bisnis. Kurudo menghela napas panjang. Manganji bukan organisasi kecil. Melawan mereka secara langsung adalah bunuh diri. Kouya tidak berkata apa-apa. Ia berjalan ke meja dan menatap Garuda Eagle yang tergeletak di sana. Gear itu penuh bekas perbaikan, catnya tergores, roda bajanya sedikit aus. Namun di sanalah, jantung mimpinya berdenyut. Ia teringat suara Yuyu. Kouya, Gear bukan hanya mesin. Ia menyimpan jiwa penggunanya. Aku tidak akan membiarkan tempat ini hilang, kata Kouya akhirnya, suaranya bergetar namun tegas. Aku berjanji, Tobita Club akan bangkit. Kyosuke menoleh tajam. Apapun caranya, Kouya mengangguk. Apapun. Malam yang sunyi, janji yang diperkuat malam turun perlahan. Hujan rintik mulai jatuh, menembus lubang atap dan menetes ke lantai. Lampu kecil di meja kerja menyala redup. Jiro Sugano masih berada di sana, sendirian. Ia membuka Garuda Eagle dengan hati-hati. Setiap baut dilepas dengan presisi. Matanya menyipit saat melihat rangka inti. Seperti dugaanku, retakan mikro menjalar di struktur utama. Kerusakan lama, bukan akibat benturan, melainkan desain yang memaksakan batas material. Yuyu Marino, Jiro tersenyum kecil. Kau jenius, tapi terlalu mempercayai kecepatan. Ia mengambil buku catatan kecil dan mulai menggambar. Sistem keseimbangan baru, distribusi beban ulang, mekanisme adaptif yang memungkinkan Garuda Eagle berubah sesuai kondisi arena. Kecepatan tanpa kendali hanya akan menghancurkan dirinya sendiri, gumamnya. Di luar, Kouya mengintip dari balik pintu. Ia melihat Jiro bekerja tanpa lelah, bahkan tak menyadari waktu berlalu. Hatinya terasa hangat. Dia melakukan ini bukan hanya untuk Gear, tapi untuk janji. Pagi baru, tekad baru keesokan paginya, semua berkumpul kembali. Jiro menutup kotak alatnya. Aku akan merombak Garuda Eagle. Kyosuke terkejut. Total, ya, jawab Jiro singkat. Jika kita ingin bertahan, Gear ini harus berevolusi. Kurudo menyilangkan tangan. Dan bagaimana dengan gedung ini? Kouya menarik napas dalam. Kita akan bertarung di turnamen. Kita akan menang. Dan kita akan buktikan Tobita Club masih hidup. Kyosuke tersenyum lebar. Akhirnya, ini yang kutunggu. Di tengah gedung yang nyaris runtuh, 4 anak itu berdiri mengelilingi meja kerja. Di bawah atap bocor dan dinding retak, sebuah janji terukir, bukan di kertas, bukan di hukum, melainkan di dalam hati mereka. Selama roda baja masih berputar, selama mimpi masih berani dilawan, Tobita Club tidak akan pernah benar-benar runtuh. Episode 7, Gear yang terlahir kembali. Pagi itu, langit Tobita tertutup awan kelabu. Sinar matahari hanya menyelinap tipis di sela-sela gedung tua yang sudah lama kehilangan cat aslinya. Bangunan markas Tobita Club berdiri miring, seolah ikut menahan napas bersama penghuninya. Dindingnya retak-retak, sebagian kayu penyangga mengeluarkan bunyi berderit setiap kali angin berhembus. Lantai lintasan di dalam gedung dipenuhi garis-garis pecah seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Namun di sanalah mereka berdiri. Kouya Marino menatap lintasan itu lama. Di hadapannya, rel logam sudah tidak rata, beberapa baut longgar, dan bagian tikungan kiri tampak sedikit amblas. Jika ini adalah arena resmi, lintasan itu pasti sudah ditutup. Tapi bagi Tobita Club, lintasan ini adalah saksi bisu mimpi mereka. Tempat Yuyu Marino dulu berdiri dengan mata berbinar, tempat Kouya belajar apa arti jatuh dan bangkit. Kalau dipikir-pikir, gumam Kurudo sambil menendang kerikil kecil di lantai, lintasan ini lebih mirip rintangan daripada arena latihan. Jiro Sugano tidak menjawab. Ia duduk bersila di dekat meja kerja kecil yang dipenuhi obeng, baut, pegas, dan potongan roda. Matanya fokus pada sebuah gear yang terletak di depannya, Garuda Eagle. Gear itu sudah dirakit ulang berkali-kali sejak Kouya membawanya kembali dari penyimpanan. Bekas goresan masih terlihat di bodinya, namun ada sesuatu yang berbeda sekarang.
Sayapnya tampak sedikit lebih tebal dan kokoh, tidak lagi tipis dan tajam seperti versi lama. Roda depannya memiliki struktur baru, lebih lentur, seolah mampu membaca lintasan. Sistem penggeraknya juga tampak lebih sederhana, tanpa komponen agresif yang biasanya digunakan untuk akselerasi awal. Jiro menghela napas pelan, lalu berdiri. "Kouya," panggilnya. Kouya menoleh. "Ya." Jiro mengangkat Garuda Eagle dengan dua tangan, seperti seorang mekanik yang memperlihatkan hasil kerja terpentingnya. "Aku sudah selesai memodifikasinya." Kouya melangkah mendekat. Matanya membesar begitu melihat detail gear itu lebih dekat. Ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya, bukan kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan perasaan tenang yang sulit dijelaskan. "Ini, Garuda Eagle?" tanyanya ragu. Jiro mengangguk. "Tapi bukan yang dulu." Ia meletakkan gear itu di tangan Kouya. Beratnya terasa sedikit berbeda, lebih seimbang. Kouya menggerakkan roda depannya dengan jari, merasakan respons yang halus. "Aku mengubah pusat gravitasinya," jelas Jiro. Garuda Eagle lama terlalu mengandalkan ledakan tenaga di awal. Di lintasan sempurna, itu keunggulan. Tapi di lintasan seperti ini, ia melirik lantai yang retak, itu bunuh diri. Kouya menelan ludah. "Jadi, ini gear yang bisa bertahan sampai akhir," kata Jiro pelan tapi tegas. "Ia tidak akan memimpin sejak start. Tapi ia tidak akan runtuh." Kyosuke Jin, yang sejak tadi bersandar di dekat pintu dengan tangan terlipat, mengamati percakapan itu dengan mata tajam. Ia tidak berkata apa-apa, namun dalam benaknya, ia sudah mulai menyusun gambaran baru tentang arah Tobita Club. Latihan dimulai tanpa aba-aba khusus. Kouya meletakkan Garuda Eagle di garis start lintasan. Suara angin masuk dari celah dinding, membawa debu dan dingin yang menusuk. Kurudo bertugas sebagai pengawas lintasan, sementara Kyosuke mengamati dari sudut atas, mencatat setiap detail kecil. "Siap," kata Kurudo. Kouya menarik napas dalam-dalam. Ia teringat wajah kakaknya, Yuyu, yang selalu tersenyum sebelum setiap pertandingan, seolah berkata bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama. Mulai, Garuda Eagle melesat maju. Namun, tidak seperti biasanya, ia tidak langsung menerjang. Gear itu melaju stabil, sedikit lebih lambat dari ekspektasi Kouya. Di tikungan pertama, roda depannya sedikit bergetar, lalu menyesuaikan diri. Di lintasan lurus, ia tidak memaksa kecepatan, seolah sedang menahan diri. "Apa ini?" Kouya mengernyit, "terlalu lambat." Beberapa putaran pertama terasa canggung. Garuda Eagle tidak pernah memimpin, bahkan beberapa kali hampir keluar lintasan karena permukaan yang rusak. Namun setiap kali hampir kehilangan keseimbangan, gear itu kembali stabil, seperti burung yang mengepakkan sayapnya tepat sebelum jatuh. Setelah latihan singkat itu, Jiro menghentikan sesi. "Cukup," katanya. Kouya menatapnya. "Tapi aku belum merasa, karena ini bukan tentang perasaanmu di awal," potong Jiro. "Ini tentang apa yang terjadi setelah gear lain mulai kehabisan napas." Hari itu, Tobita Club kedatangan tim lokal kecil untuk pertandingan uji coba. Mereka bukan tim terkenal, namun cukup sering ikut turnamen daerah. Gear mereka mengandalkan kecepatan awal dan tekanan agresif, jenis lawan yang biasanya membuat Kouya gugup. Pertandingan dimulai. Seperti yang diduga, Garuda Eagle tertinggal. Gear lawan langsung memimpin, melesat dengan suara nyaring dan gaya menyerang. Sorak-sorai kecil terdengar dari anggota tim lawan. "Garuda tertinggal jauh," teriak salah satu dari mereka. Kouya mengepalkan tangan. Detak jantungnya meningkat. Nalurinya berteriak untuk memaksa Garuda Eagle melaju lebih cepat. Tangannya hampir bergerak refleks. Namun suara Jiro terngiang di kepalanya. Tunggu momennya. Putaran demi putaran berlalu. Gear lawan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Roda mereka sedikit melambat di tikungan, tenaga dorong tidak lagi sekuat awal. Dan saat itulah terjadi. Di tengah lintasan, Garuda Eagle mulai berubah. Tanpa lonjakan tiba-tiba, kecepatannya meningkat secara konsisten. Sayapnya menjaga keseimbangan, roda depannya menyerap getaran lintasan retak. Gear itu melaju seperti air yang mengalir, tidak bisa dihentikan. Satu persatu, gear lawan tertinggal. Pada putaran terakhir, Garuda Eagle menyalip dengan bersih. Tidak agresif, tidak dramatis, tapi pasti. Garis finish terlewati. Kouya terdiam. Suasana hening menyelimuti gedung tua itu. Bahkan tim lawan tidak langsung bereaksi, seolah butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. "Kita menang,"
Kurudo berkata pelan. Kouya menatap Garuda Eagle yang kini berhenti dengan tenang di lintasan. Rasanya, ia mencari kata yang tepat berbeda. Jiro tersenyum tipis. Karena ini bukan kemenangan yang dipaksakan. Ia mendekat. Ger bukan cuma soal kecepatan, tapi tentang kapan kau melaju. Kyosuke mengamati dari kejauhan, matanya menyempit. Dalam dirinya, ia menyadari sesuatu yang penting, sesuatu yang bahkan Kouya belum sepenuhnya pahami. Gaya bertarung Tobita mulai berubah, gumamnya. Mereka tidak lagi mengejar kemenangan instan. Namun sebelum kegembiraan itu benar-benar mengakar, pintu gedung terbuka dengan suara keras. Seorang pria berpakaian hitam masuk. Jasnya rapi, sepatunya bersih, kontras tajam dengan gedung tua yang berdebu. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Di dadanya tersemat simbol Manganji. Semua anggota Tobita Club menegang. Aku utusan, katanya singkat. Dari Manganji, tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Turnamen regional akan dimajukan, lanjutnya. Jadwal baru diumumkan besok. Kouya menelan ludah. Lalu, pria itu melirik sekeliling gedung. Sesuai perjanjian, jika Tobita Club kalah di babak awal, gedung ini otomatis diambil alih. Kurudo mengepalkan tangan. Itu tidak adil. Pria itu tersenyum tipis, tanpa kehangatan. Dunia tidak pernah adil. Ia berbalik menuju pintu. Bersiaplah. Kalian tidak punya banyak waktu. Pintu tertutup. Angin kembali berhembus, lebih dingin dari sebelumnya. Keheningan menyelimuti Tobita Club. Ancaman itu nyata. Bukan lagi sekadar bayangan. Bukan hanya tentang menang atau kalah, ini tentang kehilangan rumah, sejarah, dan identitas mereka. Kouya menatap Garuda Eagle di tangannya. Ger itu terasa hangat, seolah merespons tekad yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Kalau begitu, katanya pelan, namun penuh tekad, kita tidak boleh kalah. Jiro mengangguk. Kyosuke tersenyum tipis. Kurudo berdiri lebih tegak. Di gedung tua yang hampir runtuh itu, sebuah Ger telah terlahir kembali. Dan bersama dengannya, Tobita Club pun mulai bangkit dengan cara yang sama sekali baru. Episode 8, Bayangan Manganji. Pagi itu, udara di sekitar arena turnamen kualifikasi terasa berbeda. Matahari bersinar terang, namun bagi Kouya Marino, ada dingin yang merayap perlahan dari tengkuk hingga ke ujung jari. Gedung besar itu dipenuhi bendera warna-warni, sorak-sorai penonton, dan gema suara pengeras yang memanggil nama-nama tim peserta. Namun satu hal langsung mencuri perhatian Kouya begitu ia melangkah masuk ke dalam arena. Logo itu, lambang Manganji, terpampang besar di dinding utama arena, hitam, merah, dan emas seperti bayangan raksasa yang mengawasi setiap sudut. Kouya mengepalkan tangan tanpa sadar. Ingatannya kembali pada gedung Tobita Club yang hampir digusur, pada lintasan tua yang retak, pada ancaman-ancaman halus yang dibungkus senyum dingin. Tenang, Kouya, suara Jiro terdengar di sampingnya, sambil mendorong kacamatanya ke atas. Fokus ke pertandingan, jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Kyosuke menyeringai kecil, meski sorot matanya tajam. Kalau Manganji ada di sini, berarti lawan-lawan kita bukan tim sembarangan. Kurudo, yang biasanya pendiam, menatap logo itu cukup lama sebelum berkata pelan, mereka tidak datang hanya untuk menonton. Pertandingan pertama, awal yang menenangkan pertandingan pertama berjalan relatif lancar. Tobita Club berhadapan dengan tim lokal yang masih hijau. Ger mereka cepat, namun kurang stabil. Kouya tidak turun langsung, Kurudo mengawali pertandingan dan menang dengan strategi rapi dan penuh perhitungan. Sorak-sorai penonton mengalir hangat. Untuk sesaat, ketegangan di dada Kouya sedikit mereda. Namun Jiro tidak tersenyum. Ini baru permulaan, katanya pelan. Turnamen kualifikasi selalu seperti ini. Yang berat biasanya datang setelah kita merasa aman. Kata-kata itu terbukti benar. Nama yang membuat arena sunyi pengeras suara kembali menyala. Pertandingan berikutnya, Tobita Club vs Tim Iron Fang. Suasana arena berubah. Beberapa penonton saling berbisik. Nama Iron Fang bukanlah nama asing. Mereka dikenal sebagai tim agresif, brutal, dan mahal. Ger mereka jarang terlihat di toko umum. Kouya menoleh ke arah tribun VIP. Di sana, duduk seorang pria dengan jas rapi, rambut disisir sempurna, dan senyum tipis yang sulit dibaca. Di baliknya, logo Manganji terpasang jelas. Dia, orang Manganji, gumam Kyosuke. Bukan sekadar sponsor, tambah Jiro. Dia pengawas proyek mereka. Ger tim Iron Fang dikeluarkan dari koper khusus berbahan logam.
Bentuknya tebal, berat, dengan pelindung baja di sisi depan. Bukan gear balap biasa, lebih mirip mesin penghancur. Mereka tidak berniat bermain cantik, kata Kurudo. Kyosuke maju pertama, aku yang duluan. Kyosuke melangkah ke depan sebelum siapapun bisa menghentikannya. Matanya menyala penuh tantangan. Shadow Wolf diletakkan di lintasan dengan gerakan mantap. Aku ingin menguji mereka. Pertandingan dimulai. Shadow Wolf melesat cepat, memanfaatkan celah lintasan dengan presisi. Gerakannya lincah, hampir seperti bayangan. Namun Iron Fang tidak mengejar kecepatan. Gear lawan memperlambat ritme, lalu menghantam. Brak, benturan pertama membuat Shadow Wolf oleng. Kyosuke menggeram pelan. Apa-apaan itu? Iron Fang kembali menghantam, kali ini dari samping. Lalu sekali lagi, dan lagi. Itu bukan serangan untuk menyalip, melainkan untuk menghancurkan. Teknik tabrakan berulang, Jiro membelalakkan mata. Mereka mengorbankan kecepatan demi daya hancur. Shadow Wolf mencoba bermanuver, namun lintasan yang sempit membuatnya sulit menghindar. Benturan terakhir membuat gear Kyosuke terpental keluar lintasan. Lampu merah menyala. Kyo kalah. Kouya berseru, tak percaya. Kyosuke berdiri terpaku. Tangannya gemetar saat mengambil Shadow Wolf yang lecet di banyak bagian. Maaf, katanya pelan. Aku terlalu ceroboh. Namun tidak ada yang menyalahkannya. Kurudo dan pertahanan terakhir Kurudo maju berikutnya. Wajahnya tenang, tapi bahunya sedikit tegang. Ia memilih strategi bertahan, memanfaatkan sudut lintasan dan menghindari kontak langsung. Awalnya berhasil, Iron Fang kesulitan menghantam, namun semakin lama, tekanan terus diberikan. Gear Kurudo kehilangan momentum, sementara Iron Fang tetap stabil meski terlihat berat. Akhirnya, dengan selisih tipis, Kurudo kalah. Skor menjadi imbang, penonton mulai riuh. Kini, segalanya bergantung pada Kouya. Garuda Eagle di bawah tekanan Kouya melangkah maju. Ia bisa merasakan detak jantungnya di telinga. Garuda Eagle diletakkan di lintasan. Sayapnya bergetar halus, seolah merespons kegelisahan pemiliknya. Jangan memaksakan diri, bisik Jiro. Mainkan ritmemu. Pertandingan dimulai. Iron Fang langsung mengaktifkan mode penghancur. Benturan demi benturan menghantam Garuda Eagle. Kouya menggertakkan gigi, mencoba menjaga keseimbangan. Tenang, jangan panik, gumamnya. Di tengah hiruk-pikuk arena, suara lain muncul dalam pikirannya. Kouya, dengarkan gearmu. Suara Yuyu. Kenangan latihan mereka bersama, tawa kakaknya, dan pesan terakhirnya mengalir seperti arus hangat di dada Kouya. Kouya mengatur napas. Ia berhenti melawan secara frontal. Garuda Eagle mulai bertahan, mengalah, menghindar. Iron Fang terus menyerang, terlalu sering, terlalu keras. Sekarang, teriak Kouya, saat Iron Fang mulai kehilangan keseimbangan. Karena kelelahan mekanis, Garuda Eagle berubah. Ia melesat cepat, bukan lurus, melainkan memutar, memanfaatkan sudut lintasan dengan presisi yang hampir mustahil. Gerakan spiral itu membuat Iron Fang salah perhitungan. Gear lawan menabrak dinding lintasan sendiri. Lampu hijau menyala. Tobita Club menang. Arena bergemuruh. Senyum yang tidak menenangkan Kouya terengah-engah. Tangannya gemetar, tapi matanya bersinar. Teman-temannya berlari menghampiri. Kau luar biasa, seru Kyosuke. Namun Kouya tidak langsung tersenyum. Ia menatap tribun VIP. Pria dari Manganji tersenyum. Bukan senyum kecewa, bukan pula marah. Itu senyum seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Kenapa dia tersenyum? Gumam Kouya. Jiro menyipitkan mata. Sepertinya, kita baru saja masuk ke radar mereka. Lampu arena meredup perlahan. Bayangan logo Manganji kembali tampak besar di dinding. Dan untuk pertama kalinya, Tobita Club menyadari satu hal dengan jelas, turnamen ini bukan sekadar kualifikasi. Ini adalah awal dari konflik yang jauh lebih besar. Episode 9, retakan dalam tim, sorak-sorai penonton masih terngiang di telinga mereka ketika Tobita Club meninggalkan arena pertandingan kualifikasi. Lampu stadion sudah mulai redup, petugas satu persatu membereskan lintasan, dan papan skor digital perlahan dimatikan. Namun bagi Tobita Club, gema kemenangan itu belum sepenuhnya menjadi kelegaan. Mereka memang menang, mereka lolos ke babak selanjutnya, namun di balik itu, ada sesuatu yang retak pelan, hampir tak terlihat, tetapi cukup dalam untuk menggores kepercayaan diri seseorang. Kyosuke Jin berjalan paling belakang. Langkahnya pelan, matanya menatap lantai,
tangannya menggenggam koper gear terlalu erat. Shadow Wolf, gear andalannya, terdiam di dalam koper seperti makhluk hidup yang ikut merasakan kegelisahan tuannya. Di ruang ganti, Kouya membuka botol minum dan tertawa kecil. Kita berhasil lagi. Kalau terus begini, Tobita Club bakal bikin kejutan besar. Kurudo tersenyum tipis, sementara Jiro hanya mengangguk sambil memeriksa baut kecil di Garuda Eagle, kebiasaan lamanya yang tak pernah hilang. Namun Kyosuke berhenti di tengah ruangan. Aku kalah pertama. Suara itu dingin, terlalu tenang. Semua langsung menoleh. Apa? Tanya Kouya. Kyosuke mengangkat kepala, matanya tajam tapi kosong. Di ronde pertama, kalau aku lebih kuat, kita tidak perlu susah payah sampai pertandingan penentuan. Ruangan menjadi sunyi. Kita tim, potong Kouya tegas. Menang atau kalah, kita tanggung bareng. Namun Kyosuke tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat, mengambil jaketnya, lalu berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Malam yang sunyi, lintasan yang terlupakan malam itu, angin dingin menyusup ke lorong-lorong kota. Lampu jalan berkedip, dan di sudut kawasan industri tua, ada lintasan cruise gear yang sudah lama ditinggalkan, bekas arena latihan klub-klub kecil yang kalah bersaing. Di sanalah Kyosuke berdiri. Lintasan itu retak, penuh debu, dan dindingnya dipenuhi coretan lama. Tidak ada penonton, tidak ada sorakan, hanya suara roda gear yang bergesekan dengan lintasan keras. Shadow Wolf, ayo lagi. Gear itu meluncur, beradu dengan dinding, memantul kasar. Kecepatan dinaikkan, sudut dibikin ekstrim. Tidak ada jeda, belum cukup. Kyosuke menekan tombol peluncur lagi dan lagi. Tangannya gemetar, nafasnya berat, bayangan masa lalu menghantam pikirannya. Selalu nomor 2, selalu satu langkah di belakang. Selalu disebut, yang hampir. Di belakang Kouya Marino, gear meluncur terlalu cepat. Sebuah suara retak keras terdengar. Petik 2 tanda pisah tanda tanya tanda seru petik 2. Shadow Wolf terpental, berputar liar, lalu berhenti. Sayap sampingnya patah, roda kanan depannya terlepas, mesin di dalamnya mengeluarkan bunyi tidak wajar. Kyosuke berlutut, untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak memerintah, ia hanya menatap. Pertemuan dengan Gear Master pagi menjelang ketika langkah kaki lain terdengar di lintasan tua itu. Sudah kuduga kau di sini. Kyosuke menoleh. Jiro Sugano berdiri di sana, membawa tas perkakasnya. Rambutnya sedikit berantakan, matanya tampak lelah, seolah ia tahu harus mencari kemana. Kenapa kau memaksakan diri? Tanya Jiro pelan. Kyosuke tidak menjawab, ia hanya menyerahkan Shadow Wolf yang rusak. Jiro membuka gear itu perlahan. Tangannya berhenti sejenak. Kerusakan ini bukan karena kalah, kata Jiro. Ini karena marah. Kyosuke mengepalkan tangan. Aku selalu berada di bayangan orang lain. Aku tidak mau jadi alasan tim kalah. Jiro menutup gear itu dan duduk di samping Kyosuke. Gear tidak pernah menilai siapa nomor 1. Kyosuke menoleh. Gear hanya tahu satu hal, lanjut Jiro. Apakah pemiliknya mempercayainya, dan dirinya sendiri? Hening. Shadow Wolf bukan rusak karena lemah, kata Jiro lagi. Ia rusak karena kau lupa mengendalikannya. Kembali dengan cara berbeda keesokan harinya, Tobita Club berkumpul di markas tua mereka. Pintu berderit terbuka. Kyosuke masuk. Kouya langsung berdiri. Kyosuke, aku minta maaf, kata Kyosuke. Dan aku mau minta satu hal. Ia menoleh ke Jiro. Bukan kecepatan, bukan tenaga. Modifikasi Shadow Wolf untuk kontrol. Jiro tersenyum kecil. Aku sudah tahu. Ketakutan Kurudo sementara itu, Kurudo Ando berdiri sendirian di sudut ruangan, menatap gear miliknya. Selama ini, ia selalu bermain aman. Strateginya rapi. Perhitungannya tepat, terlalu tepat. Aku selalu menunggu celah, gumamnya. Tapi bagaimana kalau, aku yang menciptakan celah? Ia mulai mengubah sudut serangan. Mengambil risiko yang belum pernah ia coba. Gear-nya tergelincir, hampir jatuh, namun berhasil bertahan. Kurudo tersenyum, untuk pertama kalinya dengan keberanian. Tim yang retak, tim yang tumbuh latihan hari itu berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, hanya fokus. Shadow Wolf kembali meluncur, lebih stabil, lebih tenang. Bukan yang tercepat, tapi paling terkendali. Kyosuke berdiri tegak, bukan untuk membuktikan siapa yang terbaik, melainkan untuk membuktikan bahwa ia pantas berdiri sejajar. Kouya menatap timnya, retakan itu memang ada, namun dari situlah mereka tumbuh.
Bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai manusia, dan Tobita Club pun melangkah ke babak berikutnya, lebih rapuh. Namun jauh lebih kuat. Episode 10, Tobita Club, terbanglah. Langit pagi itu kelabu, seakan menahan napas bersama semua orang yang berdiri di dalam arena kualifikasi regional. Bangunan raksasa itu dipenuhi sorak-sorai, namun di sudut tertentu, di dekat lintasan utama, udara terasa berat, penuh ketegangan yang tak terucap. Inilah babak penentuan, satu pertandingan lagi, satu kekalahan saja, dan semuanya akan berakhir. Tobita Club berdiri di tepi lintasan. Gedung latihan mereka yang hampir roboh, malam-malam tanpa listrik, roda gear yang aus, tangan yang berdarah karena perbaikan seadanya, semuanya seakan berkumpul di detik ini. Tidak ada jalan mundur. Di seberang mereka berdiri Manganji Elite Team. Seragam mereka rapi, gear mereka berkilau seperti baru keluar dari laboratorium tercanggih. Wajah para anggotanya tenang, nyaris dingin, ekspresi orang-orang yang tidak terbiasa dengan kekalahan. Nama Manganji telah lama dikenal sebagai simbol kekuatan, teknologi, dan dominasi. Tim tak terkalahkan, gumam seseorang dari penonton. Kouya mengepalkan tangan, tak terkalahkan, sampai hari ini. Pertandingan pertama, Kurudo vs Elite Cruiser. Kurudo melangkah maju tanpa banyak bicara. Biasanya ia cerewet, penuh komentar dan tawa. Namun kali ini, wajahnya serius, lebih dewasa dari biasanya. Giliranku dulu, katanya singkat. Ia menatap Kouya dan Kyosuke. Apapun yang terjadi, jangan menyerah. Gear Kurudo, rolling, booster, diletakkan di lintasan. Di seberangnya, gear Manganji berwarna hitam metalik berputar pelan, seperti predator yang menunggu mangsa lengah. Hitungan dimulai. 3, 2, 1. Gear melesat. Benturan pertama mengguncang lintasan. Rolling booster berputar liar, menyerang dari sudut rendah, memanfaatkan kecepatan dan momentum. Kurudo tersenyum tipis, strateginya bekerja. Beberapa kali ia berhasil mendorong Elite Cruiser ke tepi lintasan. Sorak penonton meningkat, namun Manganji Elite bukan tim sembarangan. Gear lawan mengubah pola rotasi. Benturan berikutnya jauh lebih keras. Rolling booster terpental, hampir keluar lintasan. Kurudo menggigit bibir, matanya tak lepas dari gearnya. Ayo, bertahan sedikit lagi. Detik demi detik berlalu. Gear Kurudo menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, hasil latihan tanpa henti di lintasan rusak Tobita Club. Namun pada akhirnya, sebuah benturan diagonal menghantam sisi roda. CLANG. Rolling booster kehilangan keseimbangan dan berhenti tepat di garis luar lintasan. Hening sejenak, wasit mengangkat tangan. Pemenang, Manganji Elite Team. Kurudo menunduk, nafasnya berat. Maaf, katanya lirih saat kembali ke tim. Kyosuke menepuk bahunya. Kau sudah hebat. Kouya tidak berkata apa-apa, tapi matanya penuh tekad. Skor, 0-1. Pertandingan kedua, Kyosuke vs Elite Guardian. Kyosuke melangkah maju. Rambutnya tertiup angin dari sistem ventilasi arena. Wajahnya tenang, namun di balik itu ada api yang menyala. Aku akan menahan mereka, katanya. Selama yang ku bisa. Gearnya, Shadow Fang, terkenal dengan pertahanan dan kontrol. Ia bukan tipe penyerang brutal, tapi penahan badai. Pertandingan dimulai. Shadow Fang bergerak stabil, menyerap benturan demi benturan. Elite Guardian menyerang tanpa henti, seperti palu yang terus menghantam baja. Setiap benturan membuat lintasan bergetar. Menit berlalu. Biasanya, tak ada yang bisa bertahan selama ini melawan Manganji. Penonton mulai berbisik. Anak Tobita itu masih bertahan. Keringat menetes di pelipis Kyosuke. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap fokus. Sedikit lagi, tahan sedikit lagi, namun pada akhirnya, tekanan terus-menerus menemukan celah. Gear Manganji menghantam titik lemah roda Shadow Fang. Krak, Shadow Fang berputar tak terkendali dan terhenti. Wasit kembali mengangkat tangan. Skor, 0-2. Kyosuke menutup mata sejenak, lalu tersenyum kecil. Setidaknya, aku membuat mereka berkeringat. Ia berjalan kembali ke tim. Kini hanya tersisa satu orang. Pertandingan penentuan, Kouya Marino. Semua mata tertuju pada Kouya. Ia melangkah maju perlahan, membawa Garuda Eagle di tangannya. Gear itu tak lagi sama seperti dulu. Ada goresan, bekas perbaikan, dan desain baru hasil kerja keras Jiro, sayap yang dimodifikasi, keseimbangan yang diperhitungkan hingga detail terkecil. Kouya menutup mata sejenak. Ia teringat kakaknya, Yuyu.
Teringat malam-malam latihan sendirian. Teringat saat hampir menyerah. Teringat janji pada Tobita Club. Ini bukan hanya tentang aku, katanya pelan, tapi jelas. Ini tentang Tobita. Jiro menatapnya. Garuda Eagle siap, percayalah. Kouya mengangguk. Garuda Eagle diletakkan di lintasan. Di seberangnya, gear terkuat Manganji, Elite Annihilator, berkilau tajam, seperti mesin perang. Hitungan dimulai. 3, 2, 1, gear melesat. Benturan pertama mengguncang arena. Elite Annihilator menyerang dengan kekuatan penuh, mencoba menghancurkan Garuda Eagle sejak awal. Namun Garuda Eagle bertahan. Sayap modifikasi Jiro meredam tekanan, menjaga keseimbangan. Dia masih bertahan, teriak penonton. Pertarungan berlangsung seimbang. Kouya menggerakkan gearnya dengan presisi, membaca setiap gerakan lawan. Beberapa kali Garuda Eagle hampir terlempar, namun selalu kembali ke lintasan. Waktu hampir habis. Elite Annihilator melakukan serangan terakhir, serangan mematikan. Kouya melihat celah kecil, sangat kecil. Sekarang, ia mengubah sudut serangan, memanfaatkan momentum lawan. CRASH. Elite Annihilator terpental keluar lintasan. Garuda Eagle masih berputar, hening. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu, pemenang, Tobita Club. Arena meledak oleh sorak-sorai. Penonton berdiri, tepuk tangan menggema. Kouya terdiam, lalu tersenyum lebar. Manganji Elite Team membeku. Untuk pertama kalinya, mereka kalah. Epilog, awal yang baru di depan gedung tua Tobita Club, matahari terbit perlahan. Cahaya keemasan menyinari papan nama yang catnya mulai terkelupas. Namun kini, papan itu berdiri dengan bangga. 4 anak itu berdiri bersama. Ini baru awal, kata Kouya. Jiro tersenyum tipis. Kyosuke mengepalkan tangan. Kurudo tertawa kecil, air mata di sudut matanya. Tobita Club telah bangkit kembali. Dan kini, mereka siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya.